Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, malam hari ini kita berjumpa kembali dalam pembahasan soal untuk menghadapi UP. Nah, malam hari ini kita akan ditemani oleh Bu Dewi Permani Suci. Sehat ya Bu Dewi ya? Iya, alhamdulillah. Iya, kemarin sudah ini gimana acaranya? Sudah selesai ya? Iya, alhamdulillah, Bu. Iya. Sebelum kita ke pembahasan soal, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya. Mudah-mudahan teman-teman yang belum bergabung secepatnya bergabung ya. Mudah-mudahan bisa bergabung semua nih. Kita waktunya sudah tidak ada lagi untuk belajar. Cuma sebentar lagi. Udah ini. Ya, silakan Bu Dewi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Sehat ya. Alhamdulillah. Sebentar, saya masih ini stabilkan laptop dulu. Gimana Bapak Ibu kegiatan perkuliahan? Bingung masalah studi kasus, Bu. Yang studi kasus? Iya, yang Iya. retaker kan belum nggak paham, Bu. Nggak paham ya. Yang retaker juga ternyata di ini apa namanya? Gasis tadi kasus. Semoga nanti ada kebijakan lain untuk retaker ya Bapak ya. Amin. Karena mungkin ini peraturan baru, jadi kita masih meraba-raba bagaimana nanti soalnya. Hanya kisi-kisi beberapa LPTK sudah menyebutkan bahwa di situ ada 60 soal, kemudian ditambah studi kasus yang nantinya akan dikoreksi oleh LPTK. Nah, untuk retaker ini juga mungkin ada kebijakan lain. Berhubung kan Bapak Ibu sudah lama nggak kuliah, maksudnya sudah lepas dari LPTK-nya kan, tinggal ujian apa retaker UP lagi saja gitu ya, Pak. Pertama, kedua bentuk studi kasus kan belum pernah diajarkan oleh belum pernah dapat, Bu ya, selama kami kuliah PPG kemarin tuh. Iya. Jadi apa bentuknya kan kami tak tahu. Kasusnya apakah kasus selama PPG atau kasus di sekolah siswa kan? Itu Iya. sama seperti ini nggak sih, Bu Dewi ya? Juga nggak paham tuh, belum paham gimana pembuatannya kan? studi kasus itu. Iya. Karena ini Bu, apa namanya? Kisi-kisi itu biasanya muncul H-2 gitu biasanya. Untuk di mana di UP-nya sendiri. Kisi-kisi studi kasusnya ke, Bu? Iya, semua kisi-kisi yang akan diujikan itu yang kan akan diujikan. Di diktinya itu maksud saya, Pak. Itu muncul bersama aplikasi. Jadi H-2, H-1 gitu, Pak. Mesti nggak terlalu lama nggak jauh-jauh dari ujian, hari hanya gitu loh. Mak kalau gitu kalang kabut jadinya. Iya. Iya, memang untuk kisi-kisi soal ya, juga sebenarnya belum gitu. rilis ya Bu Dewi ya? Belum ada ya? Iya, belum ada. Kemarin ada yang kirim teman-teman kita dikirimi dari LPTK-nya, ternyata itu kisi-kisi yang tahun 2022. Studi kasusnya ya, Bu? Bukan. Justru masih soal yang 120 itu loh, Pak. Oh. Iya, masih soal 120, Pak.
itu beberapa LPTK masih mengeluarkan kisi-kisi yang lama gitu Pak. Jadi masih serba bingung. Tapi kita memperdalam pedagogik dulu dengan apa kemarin itu SJT ya. Iya. Coba kita ulang lagi. Kita kemarin sampai pada nomor 10. Ukurannya gimana nih, Bapak Ibu? Perbesar, Bu. Kurang besar, Bu. Kecil, Bu. Kecil. Bagusnya di ini aja, Bu. Layar apa namanya? Kertasnya, Bu. Di landscape aja. Kalau yang HP, kertas Kayak ininya macam ya. yang pertama kemarin. Kalau ini kan memanjang ke bawah kan, dibikin manjang ke samping aja. Kayak kemarin yang pertama itu. Kalau dibuat landscape itu nanti aturan nggak beraturan lagi, nanti harus nata lagi. Oke ya. Kalau segini gimana? Saya ubah ukurannya saja. Iya. Apa, Bu? Udah, ini udah. Udah kelihatan. Itu dia. Besaran. Kebesaran, kepotong. Potong, Bu. 180. Dikit lagi. Kebesaran, Bu. Kecil. Dah, cukup. Dah itu cukup lah. Gini ya. Ya. Iya, dah. Tapi ini full ya, terlihat full nggak? Full, Bu. Iya, full. Full ya. Full. Semoga lancar ya Bapak Ibu ya, nantinya kita belajar berikhtiar dengan belajar seperti ini di bimbel, kemudian Bapak Ibu juga belajar di YouTube, juga menambah wawasan, juga latihan soal. Baik, kita mulai saja. Saya bacakan nomor 11. Pada SD kelas 2 terdapat KD berikut ini. 4.4. Ini kode untuk pengetahuan apa nih? Ranah apa? Keterampilan kognitif. Kognitif. Psikomotorik. Psikomotor ya. Iya. Ya, menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi hitung bilangan cacah. Kalau bilangan cacah dimulai dari angka berapa? 0. Bilangan berapa? 0, Bu. 0 ya. Kalau bilangan asli? 1. 1. Kalau bilangan bulat? Negatif dan positif. Negatif dan positif. Jangan sampai keliru ya. Jadi kalau bilangan cacah dimulai dari 0. Media pembelajaran yang tepat untuk memfasilitasi penguasaan materi siswa sebagai berikut. Kecuali. Jadi kita cari yang salah. Kira-kira medianya yang mana kalau berhubungan dengan bilangan cacah? Coba kita lihat yang A. Semua jawaban benar. Ada kantong bilangan, ada ular tangga, ada papan bilangan, ada balok bins. Kita delete beberapa jawaban yang kemungkinan tidak kita pilih. Kalau A, semua jawaban benar. Keliru ya, kita kan pilih salah satu ya. Lalu Kantong bilangan itu contohnya apa, Bu? Kantong bilangan untuk apa kira-kira? Untuk 1 sampai 10 ya? Ada nolnya nggak? Namanya aja bilangan, berarti semua Bilangan. semua bilangan, berarti ada nolnya ya, Pak? Iya, Bu. Ada ya. Benar berarti. Kita cari yang salah kan ya? Kantong bilangan benar ya? Ada nolnya Benar, ya? Bu. Kan mau bilangan cacah kita. Iya. Kita cari media yang tepat. Kemudian Permen ular ada tangga. ular tangga, ada papan bilangan, ada balok dins. Permen ular tangga itu dari 1, Bu. Lalu Permen ular tangga itu dari ular tangga dari angka berapa, Pak? angka 1. Nggak ada nol sama sekali.
Kalau ular Kalau tangga nggak ada nol, ngelak langsung aja. satu. Kalau papan bilangan, Papan bilangan. Papan bilangan. Bilangan seperti apa, Bu? Papan bilangan. Nah, papan bilangan itu seperti apa? papan bilangan itu ya mencakup semua bilangan. Ya, sama dengan kantong bilangan. Mm-mm, Ada sama. satu. Satu berarti benar. Benar, papan bilangan benar. Antara C atau E? Antara C dan E. Papan, Bu. Balok jeans. Balok dinis itu seperti apa, yuk? Bapak Ibu tahu untuk ini apa namanya? Menghitung volume. Biasanya kita menggunakan balok satuan, itu namanya balok dins. Balok dins, balok satuan. Berarti untuk menghitung apa kalau balok, Bu? Balok yang di atas. Luas. Tuannya dadu kecil. Kok Luhannya luas, Bu? berupa 3 batang. Dadu kecil. Ratusan lempengan balok Iya, di dasar balok kecil dan ribuan berupa kubus besar dari 1000 dadu kecil. Menghitung Volume. kan misalnya menghitung volume kubus menggunakan kubus satuan, Satuan. balok Oh iya ini. Bu. satuan disusun penuh, jadi berapa volumenya, berapa balok satuan gitu kan, Bu? Balok dinas ya itu. Bagian balok dinas. Jadi apakah balok dins ini cocok untuk bilangan cacah? Tidak, Bu. Tidak, Tidak Bapak kalau Ibu. ada nol ya. Ada nol ya. Untuk apa kalau balok barusan saya bilang? Untuk mencari volume, Bu. Iya, untuk mencari volume. Berarti yang mana berarti, Pak? Yang benar? E. Kenapa ular tangga ada ininya? Bisa juga untuk bilangan cacah. Karena dari 0 juga, Bu. Saya pernah main ular tangga. Ya, walaupun di ular tangga itu cuma satu, tapi awal permainan itu dari nol juga. Benar ya? Berarti yang salah, yang tidak untuk bilangan cacah adalah balok ini ya. Kalau di Iya, Bu. Ya. Harus tahu fungsinya masing-masing. Media. Oke. Dalam pembelajaran tematik muatan PKN terdapat KD 3.4. Ini KD ranah apa? Pengetahuan, Bu. Pengetahuan. Menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan. Pembelajaran yang harusnya dirancang agar sesuai dengan implementasi pembelajaran PPK. Penanaman pendidikan Karakter. Jadi PPK itu karakter ya. Kecuali kita cari yang salah. Yang mana yang tidak mencerminkan karakter? Yang A, mengimplementasi persatuan dan kesatuan dengan mengikuti upacara bendera sebagai rasa nasionalisme. Yang B, mengajarkan siswa sebelum dan sesudah memulai pembelajaran untuk berdoa. Betul. Yang C, menghormati satu dengan yang lainnya. Ya. Yang D, melakukan diskusi untuk mendapatkan manfaat persatuan dan kesatuan. Yang E, mengajarkan siswa untuk saling membantu. Yang mana? Yang bukan karakter. Oh, bukan karakter ya. Kecuali ini ya. Kecuali. D, Bu. Melakukan diskusi. D. Memanfaat persatuan dan kesatuan. Mana? Kalau karakter ini kan per individu. Ya, lalu? Kalau persatuan kesatuan kan keseluruhan.
Mengajarkan siswa Pembelajaran. Kalau berdoa kan pribadi, karakter berdoa, keyakinan, rasa nasionalisme, karakter, menghormati satu sama lain juga karakter, saling bantu-bantu juga karakter. Kalau manfaat persatuan kesatuan ini kan hanya manfaatnya, tapi tidak diterapkan ke karakter kita. Ya, benar. Melakukan diskusi kelompok untuk mendapatkan manfaat persatuan dan kesatuan. Karena Artinya yang lain adalah penanaman karakter individual gitu ya, dimulai dari diri sendiri. Namanya karakter Bapak Ibu harus ditanamkan pada diri sendiri dulu, gitu ya. Betul. Kalau D itu kan hanya tahu dah. Nah, tahu manfaatnya udah. Diskusi kelompok. Oke, nomor 13. Indikator bahasa Indonesia yang dirumuskan Pak Gede adalah sebagai berikut. Menemukan gagasan pokok dari teks narasi. Kegiatan pembelajaran yang dirancang guru agar memuat keterampilan abad 21 dan berpikir tingkat tinggi. Nah, yuk. Yang mana? A. Membaca teks narasi. Salah. Kemudian membaca teks narasi pada PowerPoint, mengamati tayangan video, lalu menyusun peta konsep gagasan pokok dan pendukung. Yang E sudah sampai D. Yang mana nih kira-kira? Menyusun peta konsep. D. Siswa menyusun peta konsep. Berpikir tingkat tinggi, berarti menyusun peta konsep. Kalau hanya membaca, low. Membaca masih low ya? Ya, masih low, hanya membaca aja. Membaca masih low. Mengamati juga masih low. Masih low. Kalau yang berpikir tingkat tinggi yang ini ya, menyusun ya. Menyusun, menciptakan itu. Ini KKO-nya hot sudah ya. Ya. Ini C berapa menyusun ini C berapa Bapak Ibu? C6. C6 menyusun ya. Menyusun, menciptakan, membuat. Benar. Menyusun kembali C6. Kalau membaca masih C2. Ya, membaca, menyebutkan. Ayo Pak, silakan Pak, nomor 14 Pak. Pada SD kelas 2, untuk mata pelajaran matematika terdapat KD berikut ini, 4.4 keterampilan. Ya, menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi hitung bilangan cacah yang dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan yang tepat yang dilakukan oleh siswa dalam bagian inti pembelajaran untuk KD di atas adalah jangan lupa cari bagian inti. A. Mengaitkan materi operasi hitung bilangan cacah yang akan dipelajari dengan kehidupan sehari-hari keseharian siswa. B. Menyajikan permasalahan di kehidupan sehari-hari lewat tontonan video tentang penerapan operasi hitung bilangan cacah. C. Mengaitkan materi operasi hitung bilangan cacah yang akan dipelajari dengan materi sebelumnya. Menarik kesimpulan secara bersama-sama tentang materi. Salah. Berarti yang kita lihat KKO-nya ya, mengaitkan materi, menyajikan, mengaitkan lagi, menarik kesimpulan. Yang di inti yang mana? Bagian inti menyajikan, Bu. Menyajikan permasalahan. Kalau mengaitkan materi ada di mana? Itu di awal. Di awal. Awal ya. Kalau menarik kesimpulan di mana? Itu refleksi. Itu di kesimpulan di akhir. Di akhir. Ya benar. Jadi menyajikan permasalahan ada di inti ya. Ya. Ya, Bu. Keluar ke soal gini, Bu. Mudah-mudahan yang ini keluar nih. Amin. Jadi campur, Pak. Yang sulit ada, yang mudah juga ada. Yang penting saya berharap sulit atau mudah, yang penting Bapak Ibu jawabannya tepat gitu, beruntung gitu ya. Ya, Bu.
Amin. Pada SD kelas 5 terdapat indikator 3.1 KD Kognitif. kognitif menjelaskan KKO C berapa? Menjelaskan berarti C2. Menjelaskan C2. Dan melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Kegiatan inti. Nah, ditanya kegiatan inti lagi nih. Yang bisa dirancang untuk mengasah kemampuan berpikir kreatif. Kegiatan inti tapi yang kreatif. Nah, coba kita lihat. Melalui video pembelajaran, menanyakan melalui WhatsApp, guru mengajak siswa untuk menyimak dan melakukan refleksi. Nah, kalau refleksi ada di mana nih? Di akhir. Di akhir. Yang B malah menyimpulkan. Di mana? Ya, di akhir. Di akhir. Ini juga pasti Salah semuanya. salah. Ya, nggak mungkin semua jawaban benar. Kemudian tinggal D dan E. Guru mengajukan pertanyaan dalam video pembelajaran untuk menstimulus. Nah, kalau yang E, guru mengklarifikasi grup WhatsApp apabila ada kekeliruan dan menanyakan materi mana yang belum dimengerti. Berarti yang E itu di tahap apa? Mengklarifikasi berarti Di akhir ya. di akhir mengklarifikasikan. D jawabannya, Bu. Jadi satu-satunya yang di inti adalah yang D. D. Guru mengajukan pertanyaan dalam video dan untuk menstimulus siswa terkait pecahan, memotong sporoting jadi 4 bagian lalu. Ya, ini kan di inti ya, kita praktek gitu ya. Praktek pecahan. Kemudian menanyakan. Tadi dalam video si ibu memotong apa? Roti. Nah, guru mempraktekkan memotong roti di depan kelas gitu. Itu di inti ya, Bapak Ibu ya. Lu tanya apa? Ini aku belajar palsu. 16. Seorang guru akan mengajarkan KD menyajikan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam pembelajaran di kelas. Tentukan alat evaluasi yang tepat yang akan digunakan guru. Pakai apa nih? Menyajikan. Pakai tes tulis, portofolio, wawancara, observasi, atau tes lisan. Mengajukan Penerapan dalam pembelajaran kelas. Alhamdulillah. Observasi, pengamatan. Tes tertulis. Menyajikan, kenapa di sini tidak tercantum KD dia kode berapa? 3.1 atau 4 titik gitu ya? Menyajikan itu kan berarti Masih KD pengetahuan, Pak. Oh, Ya, menyajikan sudah C. C berapa? Ini level tinggi loh menyajikan. C4. Menyajikan di taksonomi Bloom. C3, C4, C3. Nah, maksud saya entah itu level C berapa, yang pasti dia kognitif. Nah, kalau kognitif berarti harus pakai pengetahuan tes tertulis. Tes tulis. tes. Tes kan penilaian alat evaluasi itu hanya dibagi dua, tes dan non Non-tes, Tes. non-tes. tes. Antara B, C, D, E ini adalah non tes. Satu-satunya yang tes adalah yang A. Tertulis. Ya. Berarti untuk pengetahuan itu hanya pakai tes gitu, Bu, Bapak Ibu. Kalau afektif dan psikomotor pakai non Tes. tes gitu ya. Nah, jadi ini harus tes tulis. Mau tanya Bu Dewi, Kenapa, Bu? observasi itu yang bentuknya yang bagaimana, Bu? Pengamatan, Bu. Observasi penilaian afektif atau sikap. Jadi guru itu menilai proses siswa saat belajar atau pengamatan langsung. Itu namanya observasi.
Observasi. Iya. Masuk nilai sikap Bu ya berarti. Iya, sikap. Jadi misalnya guru menampilkan video tentang kerja bakti. Kemudian si anak ada yang memperhatikan, ada yang bergurau dengan temannya, ada yang serius menulis. Nah, itu diobservasi bagaimana sikap siswa saat menonton video. Ya, seperti itu, Bu. Terima kasih Bu. Oke. Bus kecil yang selalu beruang. Baik, kita lanjut. Pak Budi ingin mengajarkan siswanya tentang mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Pak Budi menugaskan siswanya membuat sebuah karya berupa mading yang berisikan karakteristik kehidupan sosial budaya dan ekonomi negara ASEAN. Tentukan jenis instrumen evaluasi. Bang cocok. Mana yuk? Proyek. Ada teman, penilaian diri, observasi, Proyek, Bu. Proyek. Iya. Kenapa proyek? Karena membuat sebuah karya. Iya benar. Karena kata kuncinya ada membuat sebuah karya. Menghasilkan sebuah karya ya, Pak? Ya, menghasilkan sebuah benda atau karya, berarti produk. Proyek. Ya, sebuah karya. Hasil dari karya itu dinilai dengan penilaian proyek. Tapi proses saat membuat karya itu dinilai pakai Observasi. Observasi. Ya, atau penilaian proses gitu. Karyanya dinilai oleh penilaian proyek. Beda ya. Karyanya beda dengan prosesnya. Gitu. Oke, 18. Saat pembelajaran tematik kelas 6 terdapat muatan bahasa Indonesia dengan indikator siswa dapat menyimpulkan, KKU-nya menyimpulkan, informasi berdasarkan teks laporan pengamatan yang dibaca. Berdasarkan indikator tersebut, teknik evaluasi yang digunakan apa? Kalau menyimpulkan. Menyimpulkan angket. Masih ranah apa nih? Menyimpulkan pengetahuan Bu. Iya, pengetahuan berarti tes tulis. iya, satu-satunya pengetahuan adalah tes tulis. Yang lain adalah penilaian psikomotor dan juga penilaian sikap. Hanya C yang kognitif. Angket itu yang bagaimana, Bu? Angket seperti mengisi survei, centang-centang. Oh iya. Kalau wawancara sudah jelas. Unjuk kerja, unjuk kerja ini sama dengan penilaian proses. Ya. Observasi sudah tadi ya. Jadi unjuk kerja dan observasi ini Bapak Ibu sama-sama menilai proses pembelajaran, proses kerja siswa. Kalau ada produknya tinggal menambahi penilaian proyek. Kalau ada kognitifnya kita tinggal pilih yang tes tulis gitu ya. Oke, 19. Seorang guru akan mengajarkan KD 3.1. KD apa ini? Kognitif. KD pengetahuan kognitif. Ya, kognitif pengetahuan. Mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila Pancasila dalam lambang negara Indonesia. Garuda Pancasila dalam pembelajaran di kelas. Tentukan alat evaluasi. Yuk. KD 3.1 yang diminta alat evaluasi. Berarti? Tes tulis. Tes tulis. Iya, masih pengetahuan ya. Karena kodenya ini, apalagi ada kode ya, sudah jelas dia pengetahuan kognitif. Pastilah dia tes tulis. Kecuali kalau di sini kodenya 4. Nah, kalau 4.1 itu psikomotor.
Bisa Ya, atau penilaian. keterampilan. Penilaian mediasi berarti Nah, kalau di sini ada kode 2, berarti dia penilaian sikap. sikap, afektifnya, Afektif, ya. bisa penilaian antar teman, bisa observasi gitu ya, bisa mengisi angket. Tapi yang jelas untuk KD pengetahuan umumnya memang pakai tes tulis. Ada simbol dan simbol. Ya. 20. Seorang guru menyampaikan tujuan pembelajaran dengan mengamati gambar yang diberikan, siswa mampu menyajikan karya tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dengan benar. Tentukan alat evaluasi keterampilan. Jangan lupa kata kuncinya keterampilan. Bapak Ibu Iya, pilih iya. yang mana? Ada menyajikan karya, menyajikan, keterampilan. menyajikan karya. Berarti masih proyek. Menyajikan proyek. Ya, Proyek. Kenapa Menyajikan. proyek, Bu? karena menyajikan sebuah karya artinya hasil dari karya itu ya ditampilkan ke depan. Nah, ini loh Bu, apa namanya karya, hasil karya, menyajikan karya ya berarti hasil yang disajikan. Berarti pilih yang Portofolio Proyek. ya. Portofolio. Yo, kalau portofolio tolong dibedakan ya Bapak Ibu. Portofolio itu portofolio itu adalah susunan kumpulan hasil karya karya. yang dibukukan. Iya. Ya. Kumpulan karya portofolio. Iya. Ya. Kalau karyanya itu proyek. Iya, misalnya membuat clipping, membuat kumpulan gambar-gambar, kemudian oleh guru dibukukan, dibandel jadi satu, itu portofolio, gitu ya. Kemudian kalau proyek ini adalah penilaian apa? Hasil karya. Penilaian hasil karya, benar. Lalu penilaian antar teman ini ranah sikap, ya. Penilaian Sikap. diri juga sikap. Sikap. Kinerja, Bu. Kinerja. Kinerja ini penilaian apa tadi? Kan sudah Penelitian, proses. Proses pembuatan benda itu. Jadi gimana? Pilih yang mana? Yang A, Bu, project. Yang lain? Pak Panggung, mana Pak Panggung? Bapak Ibu jangan terkecoh dengan hasil karya ini ya. Menyajikan, Bapak Ibu jangan lupa menyajikan. Kemudian ada kata-kata keterampilan. Artinya si anak waktu tampil dia menjelaskan, kata Bapak tadi menjelaskan hasil karya. Ini Bu, karya saya. Jadi dia keterampilan memberi penjelasan. Keterampilan menjelaskan benda. Lalu si guru menilai produknya itu benar pakai penilaian proyek, tapi kan yang diminta keterampilan si anak, Pak. Gimana? Keterampilan menyajikan itu ya? Iya, bukan produknya, bukan, tapi penyajiannya. Jadi dia terampil menjelaskan fungsi alat ini untuk menjernihkan air. Teman-teman bisa menggunakan arang. Nah, itu keterampilan berbicara. Itu yang dinilai. Jadi pakai penilaian apa? Portofolio berarti. Proses, Bu. Proses. Proses maksud saya, Bu, di kinerja itu. Itu maksudnya. Jadi dibedakan ya. Kalau ini tadi penilaian proyek yang ini coba dilihat. Membuat sebuah karya. Jadi ini hasilnya berupa mading katanya. Ya, itu pasti proyek. Tapi di sini yang diminta ada dua kata kunci. Ini loh. Dari meskipun satu kata kunci dari menyajikan karya, kita sudah tahu menyajikan ini loh, Pak. Menyajikan bukan hanya karyanya saja yang dinilai, tapi keterampilan dia dalam menyajikan karyanya, menjelaskan ke teman di depan gitu loh, Pak. Lalu ada kata kunci yang kedua, diperjelas lagi oleh soal. Keterampilan.
prosesnya maksudnya Pak gitu ya. Jadi antara A dan B, proyeknya memang dipakai untuk menilai karyanya. Dan Benar. tapi yang Tapi yang diminta dalam soal keterampilannya. Jadi kinerjanya. menyajikan itu ke Bu. Iya benar Pak. Kata kuncinya di situ. Jadi jangan sampai terkecoh karena hanya ada Produk. satu karya gitu ya. Kita fokusnya karya, tapi di situ ada kalimat penyerta yaitu menyajikan Evaluasi keterampilannya, keterampilannya. kekecoh gitu tadi Bu ya. Iya, seperti itu. Dengan karya itu. Menyajikan karya, lalu yang diminta keterampilannya. Makanya hati-hati nanti saat soal PCK ya, pedagogi konten itu seperti ini, diberikan kasus siswa menyajikan karya, guru menilai dengan proyek ya. Guru menilai produk dengan proyek. Guru menilai keterampilan dengan kinerja. Ada dua ya. Jadi dalam proses pembuatan karya itu, karyanya dinilai pakai proyek, proses kerjanya dinilai dengan penilaian kinerja atau penilaian proses gitu. Oke ya Pak? Oke Bu. Oke. Dalam pembelajaran IPA terdapat KD 3.6. Masih KD 3.6 kognitif. Menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Rancangan penilaian dan alat penilaian yang tepat. Mana? Untuk pengetahuan menerapkan. Yang A, penilaian kinerja. B, penilaian teman. Ada penilaian tes lisan. Ada tes tulis. Ada penilaian diri. Yang D ya Bu. Iya. Udah jelas ya? Ya, Kalau Bu. ini Ya. kodenya 3 kodenya ya. Ya, berarti Iya, tes tulis. Berarti kognitif, tes tulis. Berarti Bu kalau kognitif itu tesnya tes tulis aja ya? Ya, tes tulis, Pak. Nggak ada yang lain lagi ya? Ada uraian, ada pilihan ganda, ada sembarang ya. Berarti tes tulis ya. Tapi kalau keterampilan itu banyak-banyak model. Penilaian kinerja, Produk. Wawancara, Produk. produk, portfolio. kalau penilaian teman itu sikap afektif. Sama seperti penilaian diri, observasi, itu kode 2 ya, ranah afektif. Tapi kan kadang kita tidak menemui kodenya ya, makanya kita bingung dia masuk afektif ataukah di psikomotor gitu ya. Tapi biasanya di soal itu pasti menyajikan kata kunci seperti ini, keterampilan. Menyajikan ada di taksonomi Bloom di C6. Tapi di sini diperjelas bahwa dia masuk di psikomotor, makanya kita pilih penilaian kinerja. Gitu, Ya, Bu. ada keterampilannya Bu ya. Ada kata kunci di sini yang membantu. Sebenarnya dalam soal itu memang banyak kata-kata yang menjadi kata kunci, makanya kita temukan kuncinya di mana gitu ya. Saya tandai kan mesti setiap saya baca, ini loh kata kuncinya di sini gitu, Bu. Itu yang bingungnya Bu. Dia kadang soal itu dia ada kecohnya tuh. Kayak saya tadi kan, saya fokus ke produknya kan. Ternyata yang dinilai itu adalah keterampilan menyajikan itu, berbicara di depan itu kan, macam mana produk itu ya ditampilkan, dikasih definisinya, dikasih ya manfaat apa segala macam kan. Berarti itu yang dinilainya. Ya, makanya kita harus tahu memahami setiap kata, Pak, sebenarnya ya. Setiap kata dalam soal itu penuh makna sebenarnya. Jadi asumsi saya tadi Bu, bahwa menjadikan karya, ini Bu, karya saya bisa sisir contohnya kan, ini hasil sisir, ada nilai guru. Oh, berarti ini sisirnya bentuknya bagus, ada manik-maniknya, udah, kan gitu kan? Menjadikan karyanya, memperlihatkan karya ini Bu, karya saya
membuat sisir seperti itu kan. Iya. Nah, berarti kalau seperti itu kan produk berarti kan, proyek kan. Ternyata Iya. tidak. Yang dinilai adalah keterampilan untuk menyajikan karya itu. Iya. Kalau hanya menyajikan, kita pengetahuan ini Pak gitu ya. Dalam taksonomi belum juga ada pengetahuan. Nantinya kalau di sini ada opsi tes juga masuk gitu menyajikan. Tapi untunglah di sini nggak ada tes tulis, semuanya tes keterampilan dan didukung oleh kata-kata keterampilan. Ya, itu. Bapak Ibu, untuk membaca soal UP itu bacalah 1 kali saja, tapi jangan buru-buru. Jadi setiap kita membaca kata itu dipahami benar-benar maknanya, biar kita nggak balik lagi ke soal. Itu yang membuat kita bingung memilih opsi. Jadi baca pelan-pelan 1 kali, pahami kata kunci, temukan, baru menuju ke opsi gitu ya, biar cepat, tepat lagi. Biar akurat Bu ya. Oke, kita lanjutkan. Seorang guru menyusun RPP, memuat mata pelajaran IPS. Pengetahuan dan psikomotor yang dilibatkan adalah sebagai berikut. 3.1 mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. Jadi ada 2 KD di sini. Yang pertama KD kognitifnya mengidentifikasi, sedangkan KD psikomotornya menyajikan hasil identifikasi. Untuk mengevaluasi ketercapaian kompetensi dasar pada diri siswa, alat penilaian pengetahuan dan psikomotor. Jadi diurutkan Bapak Ibu. Pengetahuan dulu dan psikomotor. Lalu psikomotor. Kadang ada psikomotornya yang di depan. Misalnya yang diminta seperti ini. Psikomotor dan pengetahuan. Misalnya seperti itu. Jadi Ibu harus pilih opsi di mana psikomotor dulu ada di depan. Posisinya disebutkan dulu psikomotor, baru pengetahuan. Nah, kalau yang ini sekarang pengetahuan yang di depan, pengetahuan baru psikomotor. Keterampilan. Kita pilih. Kalau yang pengetahuan, pilihan ganda dan skala penilaian. isian, ini pengetahuan ya. Ya, Uraian juga pengetahuan. Kalau jurnal sudah bukan pengetahuan, jadi yang diminta kan pengetahuan dulu. Berarti tidak kita pilih, maksud saya jurnal yang di depan itu tidak kita pilih. Pilihan ganda pengetahuan. Pilihan ganda lagi pengetahuan. Nah, kita tinggal pilih yang psikomotor, yang cocok yang mana. Untuk mengevaluasi pencapaian kompetensi dasar pada diri siswa, alat penilaian pengetahuan dan pengetahuan yang menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya. Kira-kira pakai apa? Pakai angket, pakai skala, ada angket lagi, ada skala lagi. Apa yuk? hasil identifikasi Apa kira-kira? dan pemanfaatan sumber daya alam untuk keperluan masyarakat. Menyajikan kata kuncinya, KKU menyajikan. Hasil identifikasi karakteristik ruang dan menyajikan identifikasi karakteristik ruang dan masyarakat dari kota menyajikan hasil. Antara C dengan E, Bu. Antara C dengan E. Kalau angket ini untuk afektif ya. Jadi angket tidak kita pilih karena angket itu untuk afektif. Tinggal mana yang kita pilih? C atau E? Uraian Mana? C atau E? Mengidentifikasikan berarti mengidentifikasikan. Kalau mengidentifikasi apakah hanya pilihan ganda gitu Pak? Kan perlu menjelaskan, menguraikan gitu ya. Ya berarti C ya Bu. Ya, uraian ya. Kalau mengidentifikasi itu butuh uraian yang cocok, bukan hanya sekedar pilihan ganda. Skala penilaian sama ya dengan yang E, sama-sama skala penilaian.
Yang beda hanya depannya saja, uraian atau pilihan ganda. Skala penilaian Nilai itu skala penilaian itu ya termasuk keterampilan. Skala penilaian itu yang bagaimana itu, Bu? skala penilaian itu ini Bu, ini kan menyajikan hasil ya. Ini kan tugas siswa. Maksudnya Iya. itu siswa diminta membuat seperti tabel penilaian. Bagaimana mengidentifikasi, menyajikan misalnya karakteristik ruang, pemanfaatan sumber daya alam yang ini. Sumber daya alam sudah baik. Nah, skala penilaiannya 60 misalnya atau 80 Oh, maksud begitu. baik gitu, Bu. Mm-mm. Kemudian yang kriteria untuk sumber daya kurang baik gimana? Nah, itu kan dibuat skala, Bu. Misalnya pakai persen boleh. Skala penilaian 50% itu masuk kurang baik atau sudah baik gitu. Itu skala penilaian. Iya, iya. Untuk keterampilan itu, Bu, menyajikan. Iya, Bu. Jadi kalau uraian dengan pilihan ganda itu lebih hot yang uraian. Uraian. Makanya kita pilih yang lebih hot. Pilihan ganda kan hanya memilih A, opsi. B, C, D. Iya. Pilih opsi, guru yang menentukan itu kurang hot. Berarti dia masih apa istilahnya? Kebalikannya hot. Itu. Masih low ya? Iya, masih low. Iya, masih low. Cuma kalau tak A, B, B, C, C, D. Kan jawabannya tersimpan semua. Oke lah. Iya. Awalnya kita mendelete beberapa yang tidak kita pilih yang sudah tidak pasti, bukan pilihan gitu ya. A dan B itu bukan. D juga angket itu sikap ya. Kalau jurnal itu Bu apa Bu? Jurnal sikap ya? Jurnal, Bapak, jurnal itu kan ini. Jurnal itu adalah, bentar saya tulis di bawah ya. Jurnal adalah lembar kegiatan, lembar catatan kegiatan guru dan siswa di kelas yang tulis harian. Teratur, Pak. Itu jurnal. Misalnya jurnal mengajar guru pada hari Senin. Ini dicatat di situ mata pelajaran, pas membahas materi apa? Misalnya perkembangan. Berarti buku batas Bu ya? Kenapa, Pak? Buku batas ya? Buku? Buku batas. Kalau di sekolah kan ada buku batas pelajaran kan? Buku batas. Saya baru dengar itu istilah itu ya, buku batas. Jurnal. Ada biasanya Pak, kalau saya itu dicetak, di print kosong gitu ya. Jadi saya tulis semua kejadian di kelas pada hari itu. Jadi itu bisa dijadikan apa? Pedoman untuk memperbaiki pembelajaran, Pak. Fungsi jurnal memang untuk memperbaiki pelajaran. Jadi besoknya lebih baik lagi gitu ya. Itu jurnal. Nah, kalau ini KD 3.8. KD apa? Pengetahuan. Kognitif pengetahuan. Menjelaskan C1. Penyajian data yang berkaitan dengan diri siswa dan membandingkan dengan data dari lingkungan sekitar dalam bentuk daftar, tabel, dan diagram gambar. Diagram batang atau diagram garis. Indikator pencapaian untuk melatih HOTS. Tingkat tinggi ya. Kalau dari C1 berarti kita harus cari C berapa? C2 dan seterusnya. C4. Kalau HOT 456 dong. Iya, Kalau 456. Kalau 3, 2 itu masih low ya. Ya. Kita cari ya. Wah, ternyata sudah ada. Coba kita lihat. Kenapa kita pilih C4 padahal di sini ada C5? Coba kenapa Bapak Ibu? C4. Padahal lebih tinggi C5 loh.
Ayo, kenapa? Alasannya kenapa? Kalau C4 itu kan membuktikan. Mana? Ini mau analisis, Bu. Mana ada membuktikan? Yang C4. Ini Bu menganalisis, Bu, yang B. Oh, mengat. Sajian data dari tiap Mengevaluasi. Menganalisis, Bu, tulisannya. Yang D malah mengubah, tapi dia C5. C4 mengurai ke... Kenapa? Yang benar itu malah yang B, menganalisis, atau dia ada di C4. Padahal ada yang lebih tinggi loh, ada C5 loh di D. Apa alasannya? Tidak sesuai dengan soalnya itu, Bu. Kayaknya kan kalau mengubah itu manfaatnya media berbasis audiovisual, dan sedangkan di situ tidak ada kata-kata audiovisual. Kenapa? Ada audiovisual, Pak. Ya, menurut saya itu tidak sesuai dengan soalnya itu isinya kalau di C5-nya. Iya, hampir benar. Alasan Bapak sama seperti itu. Memang seperti itu, bukan sama dengan soalnya ya, Pak. Bukan kata kuncinya gitu, Pak. Ya. Meskipun dia mengubah sajian data dalam bentuk daftar ke dalam tabel dengan memanfaatkan media berbasis audiovisual, ini tidak cocok dengan materi yang dijelaskan pada KD-nya. Ya, kata kunci di sana adalah materi apa, Bapak Ibu? Materi KD-nya adalah mengubah dalam daftar tabel, diagram, piktogram. Tidak ada, benar kata Bapak tadi, tidak ada kata-kata audiovisualnya. Ya, lebih mudah seperti itu ya. Tidak ada kata-katanya. Maksudnya itu memang tidak cocok dengan materinya. Lebih mudahnya, nggak ada, Bu, kata-kata audiovisual di atas, nggak ada. Nggak sama dengan soalnya, kata Bapak tadi. Iya, benar, Pak. Meskipun dia sudah audiovisual, kemudian dia C5, sudah tingkat kognitifnya di atas C4. Tapi ternyata C4 ini malah materinya yang sesuai. Berarti kita pilih yang C4. Jadi belum tentu ya Bapak Ibu ya, dia paling tinggi. Kok ada dua gitu ya, mencurigakan. Ini kenapa yang hot ada dua. Nah, baru kita baca materinya. Materinya cocok nggak sih dengan kata kunci? Kalau memang itu nggak cocok, nggak usah kita pilih. Ya. Yang pertama kita cari KKO yang tinggi. Ya, mengurutkan, menyebutkan, ya, itu kita delete karena dia masih low. Kita coret. Lalu kita temukan yang hot C4 sampai C6. Jika ada dua opsi yang menyatakan dia hot, berarti kita lihat materinya. Cocok nggak dengan kata kunci yang ada di KD? Itu ya Bapak Ibu ya, cara memilih opsi yang tepat tentang KKO. Baik, kita lanjutkan. Ini lagi, KKO lagi. Mengklasifikasi. C4 ya, mengklasifikasi ya. Mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Indikator yang sesuai. Nah, kalau C4 dia harus cari C berapa? C4 lagi, Bu. C4 atau Di tingkat tinggi lagi. di C5 tingkat atau tinggi lagi, C5 dan juga C6. 6. Nah, kita cari KKO yang tinggi. Nah, ternyata yang tinggi ada 3 malah. Ini C4.
Ini C6. Lalu yang E juga C6. Nah, kalau sama-sama tinggi ada 3, kita pilih apanya Bapak Ibu? Setelah kita menemukan kesesuaian materi mungkin Bu. Iya benar, kesesuaian materi. Coba dilihat yang B dulu. Aspek apa, di mana, kapan, siapa, berdasarkan cerita yang dibaca. Apakah KD itu tentang cerita? Bukan ya? Tidak. Tidak. Ini apa KD-nya? Dari Buku. dari Buku. buku, bukan cerita ya? Ya. Bukan. Oke, berarti B kita delete. Ini juga udah tidak masuk kriteria. Ini yang C juga tidak masuk. Tinggal yang D atau E. Mana nih? E. E. Mempresentasikan informasi. Kalau yang D kenapa salah? Dari teks itu bukan dari buku. Teks bacaan. Benar, ada teks bacaan. Bacaan. Tidak sesuai. Oke, dah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Udah mulai paham nih Bapak Ibu. Sesuaikan materi. Tentukan KKO, baru cocokkan materinya. Kesesuaian materi kata Ibu tadi, benar. Oke, 25. Silakan Bapak Ibu yang ingin membaca. Baik, saya Bu ya. Ya. Pada pembelajaran tematik di kelas 3 SD, terdapat muatan bahasa Indonesia dengan KD merinci. C4, ungkapan, ajakan, perintah, penolakan yang terdapat dalam teks cerita atau lagu yang menggambarkan sikap hidup rukun. Indikator pencapaian kompetensi yang sesuai berdasarkan KD tersebut, kecuali A. Menyebutkan, yaitu C1, ciri kalimat perintah. B. Menentukan, C3, kalimat ungkapan yang sesuai berdasarkan teks. C. Memberikan, C5, contoh kalimat penolakan. D. Memberikan contoh, C5 kalimat perintah. E. Menemukan, C5 kalimat ajakan yang terdapat pada teks. Ini merinci masuk C4 ya. Berarti kita cari yang lebih tinggi lagi, C5 atau C5 ya Bu. ada kecualinya. Oh iya, kecuali. Berarti kalau kecuali kita banting setir, pilih mana? Ya, yang lebih rendah. Yang paling rendah malah. Ya. Berarti A. A. Menyebutkan Iya. ciri kalimat perintah. Kalau ada kecualinya banting setir ya. Berarti kalau ada kata kecuali kita ambil yang paling terkecil ya Bu? Paling Iya. terkecil. Oh iya. Setiap indikator itu mintanya yang tinggi. Tapi kalau ada kecualinya banting aja ke paling rendah. Yang terpenting kita hafal KKO dah itu. Iya benar Pak, kuncinya KKO. Ini kan kalau di UP nggak ada ininya Bu. Ini kan saya yang ini ngasih ini. Iya betul. Ada C1 C2. Nggak ada kan, ini kan dibuat sendiri. Kalau di UP nggak ada ininya. Jadi Ibu, Bapak harus tahu memberikan contoh itu, menemukan itu masuk KKO berapa gitu ya, merinci. Jadi yang penting merinci pada soal itu masukkan dulu ke golongannya, baru kita tahu. Kalau dia di soal udah C3 baru kita tahu yang diminta berarti 456 gitu ya. Namanya hot pasti 456.
Memberikan itu 5 berarti Bu ya. Kenapa Bu? Iya, memberikan itu termasuk C5. Memberikan contoh. Sudah, kita pindah ke soal berikutnya ya. Ini sudah habis sampai 25. Kita stop dulu presentasinya. Ntar saya pindah soal. Gimana Bapak Ibu? Quotes ya? Hot. Quotes sekali. Ini Bapak Ibu sudah PPL ya? Belum? Cetaker Bu. Oh iya, sudah ini ya, hampir UP kan tanggal 11 ya. Iya. UP tanggal 9 atau 10. Sabtu atau Minggu? Sabtu Minggu ya. Sabtu dan Minggu Bu, jadwal UP selalu weekend. Tapi memang pakai studi kasus Bu, yang sama LPTK sama saya sudah kirim katanya Bu. Loh, kayak apa Bu contohnya? Coba dikirim Bu. Saya belum. Saya nanya teman, belum juga saya tanya. Saya minta contohnya studi kasusnya. Jadi sudah dikasih tugas Apa itu tuh, Bu Dewi, diminta. Oh, iya iya. Jadi kemungkinan kan kan 60 soal. 60 soal. Lalu kan studi kasus kan dari LPTK ya. Mudah-mudahan sih terbantu dari situ ya. Iya, Bu Iya. benar. Jadi nilainya nanti didoping dari nilai LPTK. Ya, Ibu Susi, Ya, apa, Bu? itu apa menurut Ibu studi kasusnya itu pengalaman kita di dalam kelas mengajar anak ya Bu? Benar, kayak gitu. Iya. Apa itu kayak Kemudian itu saya ya? Kemudian yang model praktek ada kita temukan masalah pada anak, kemudian model pembelajaran apa yang akan untuk mengatasi masalah ini gitu gak ya Bu? Iya, seperti itu Bu. Iya. Iya. yang reteker juga buat ini apa Bu? Apa bagaimana? Iya kata teman saya. iya Karena buat besok terakhir, iya Pak. buat semuanya. Besok terakhir uploadnya. Berarti Tapi itu Bu sejenis kan nomor reteker, ujian berarti kita kan belum keluar Bu. Baru keluar besok nomor ujiannya tanggal 6. Baru cetak kartu. Artinya kan nomor ujian belum bisa kita mengirim sekarang karena nomor ujiannya kan belum keluar Bu. Menurut saya kira-kira. Oh, ke teman saya ada Bu, katanya udah ngirim katanya Sudah Bu. bisa dicetak Bu. Apa? Sudah Teman bisa saya katanya dicetak. udah ngirim, udah bisa diupload katanya. Ya, artinya masuk ke nomor ujian yang lama artinya. Kita kan mau ujian kan ada nomor yang baru lagi. Oh, itu makanya harus ada apa ya Bu, informasi yang tepat dari LPTK. Kami juga nggak ada itu Iya sama informasi. Bu. Oke, dibahas nanti Ibu. Lanjut. Lanjut dulu. Ya, Minta keterangan dari Ibu Susi dengan Ibu Dewi, mungkin ada Kak, info lebih. gimana ya? Kami juga tidak tahu, Bu. Itu harus Belum dapat apa namanya? bocoran. Belum dapat bocoran. Terus harus konfirmasinya ke pihak LPTK biar tidak ketinggalan untuk informasinya gitu. Tapi Bu Susi, menurut Ibu Susi dengan Ibu Dewi, kira-kira nomor ujian yang baru pasti Bu ya yang kita masukkan, bukan yang udah berlalu. Ya itu udah kadaluarsa Bu. Pastinya Iya, yang jadi baru. yang baru. Artinya kan menunggu nomor ujian keluar ya Bu ya, sedangkan nomor ujian keluar itu biasanya Besok. mendadak Ibu. Standby aja Bu. Standby. Persiapkan saja, Bu. Persiapkan saja untuk tadi kasusnya itu ya. Jadi supaya ketika diminta sama pihak LPTK bisa langsung kirim. Biasanya yang nggak enaknya itu selalu dadakan.
Iya. Berarti yang PTK kemarin aja dikirim lagi cuma di rombak weh. Itu kan sama aja anu Ya kalau minta dipikir-pikir tindakan tadi itu. kasusnya dari PTK ya. Ya Iya, mirip Bu. kan. PTK dengan studi kasus sama apa, Pak? Entahlah. Nanti saya carikan ya, Bu. Iya, Bu Oke, Dewi, terima kasih Bu makasih. Dewi. Baik, saya lanjutkan ini soal pedagogik PCK yang selanjutnya. Ya. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran. Bapak Ibu, tujuan pembelajaran unsurnya harus lengkap, yaitu ABC, audience, behavior, Behavior. condition, condition, lalu Ya. degree. degree, ya benar. Boleh dibolak-balik ya, audiensnya di belakang, boleh behaviornya di tengah, degree-nya di depan, boleh ya, asalkan lengkap. Ya, Bapak Ibu harus tahu unsurnya di situ. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Nah, ini jenis-jenis evaluasi ya, Bapak Ibu ya. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih guru adalah ada evaluasi formatif, sumatif, selektif, diagnostik, atau penempatan. Nah, ayo. Ini udah masuk di evaluasi. Ayo. Formatif, Bu. Formatif. Formatif, Bu. Evaluasi formatif. Jadi Ibu harus tahu tujuannya. Ini tujuannya ya. Untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Ya. Coba meskipun kita nggak tahu sama sekali, Ibu raba-raba misalnya ya, selektif dari asal kata seleksi. Kira-kira ini bertujuan untuk apa? Menyeleksi. Menyeleksi ya, memilih ya. Iya. Memilih. Nah, berarti bukan ya, ini kan menentukan hasil katanya. Iya, Bu. Hasil. Bukan. Kemudian penempatan. Ini biasanya untuk apa? Evaluasi penempatan. Untuk Mana nilai? membantu siswa untuk biasanya untuk memilih apa? Memilih program studi boleh, atau memilih kelas di SMA, SMP gitu ya Bu, kelas IPA atau kelas IPS ya. Oh. Kelas atau apa? Berdasarkan apanya biasanya? Kemampuan ya. Kalau di kelas SMP SMA ya. Kalau diagnostik, diagnosa, dari kata diagnosa. Untuk apa ini kira-kira? Kalau diagnosa. Mengetahui apa? Ibu didiagnosa menderita penyakit flu batuk. Misalnya. Untuk apa kita didiagnosa seperti itu, agar apa? Mengetahui Apa? Kemampuan siswa. Iya, mengetahui kemampuan siswa di awal ya. Di awal. Jadi dia sama seperti penempatan dan juga selektif, diagnostik pasti ada di awalnya. Oh, anak ini kecerdasan kinestetik, dia harus banyak gerak. Masukkan dia di ekskul sepak bola. Nah, itu diagnostik. Namanya evaluasi diagnostik. Diberi semacam angket, kita sukanya apa, setiap hari gerakannya gimana. Nah, itu diagnostik ya. Berarti bukan CDE ya Ibu ya, Bapak Ibu. Karena tujuannya untuk kemajuan belajar katanya. Antara A atau B nih? Itu formatif, Bu. Formatif? Untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Oh ya, sumatif.
Formatif atau sumatif? Formatif itu yang bagaimana, Bu ya? Coba Penjelasannya. yang gimana sih formatif atau sumatif? Ini penjelasannya. Nah, ini ya. Evaluasi diagnostik untuk menelaah kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya, katanya. Ya. Kalau selektif untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai program kegiatan. Kalau penempatan karakter tertentu. Nah, ini formatif, Bu. Coba lihat. Formatif apa ya? Nah, sumatif apa? Nah, ini. Formatif itu untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar. Kalau sumatif menentukan hasil dan kemajuan belajar. Siswa. Berarti Formatif sumatif dan ya. sumatif itu sama-sama pengetahuan di kognitif, tapi beda penempatan. Meningkatkan proses belajar. Formatif biasanya dievaluasi setelah pembelajaran 1 minggu. Belajar ulangan itu formatif, Bu. Soal-soal ulangan harian itu formatif. Tapi kalau sudah ujian semester, tengah semester itu sumatif, ya. Itu untuk mengetahui hasil belajar dan kemajuan belajar siswa. Berarti Jadi, yang tahu ya, formatif ini, Bu, kalau sehari-hari kita laksanakan itu mengambil nilai harian itu, Bu. Itu Iya, formatif. ulangan harian itu formatif, Ibu. Jadi untuk memperbaiki proses belajar mengajar harian. Tapi kalau sumatif itu seperti ujian semester, tengah semester, akhir tahun, ujian kenaikan kelas itu sumatif. Ya, kemajuan belajar selama 6 bulan, 1 semester. Kemudian dilaporkan pada wali murid. Tapi kalau formatif hanya kita, gurunya yang tahu ya. Meskipun kadang-kadang ya dibawa pulang gitu, tapi tidak ada laporan hasil belajar. Hanya untuk mengetahui, memperbaiki proses belajarnya. Oh, anak ini kemarin matematika dapat 40, berarti saya kurang medianya misalnya, besok diperbaiki. Memperbaiki proses belajar mengajar itu formatif. Kalau sumatif ada laporan tertulis seperti rapor ya, rapor semester gitu ya. Itu sumatif. Jadi yang mana? Berarti jawabannya B. B, Bu. Iya, benar B. Sumatif. Tahu ya bedanya ya Bapak Ibu ya. Formatif dan sumatif. Penjelasannya ada di bawah. Baru sekarang jelasnya. Sepertinya sama gitu ya Pak ya, sumatif, formatif gitu ya. Sama sih, sama-sama pengetahuan gitu ya, menilai pengetahuan siswa, hanya beda jangka waktu dan tujuannya. Ya. Oke, kita lanjutkan nomor 2. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Ya, tujuan media memang memudahkan, menyederhanakan materi. Langkah apa yang dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi? Nah, ini kata kuncinya yang ditanyakan materi, bukan media. Penjelasannya tentang media, sedangkan yang ditanyakan adalah materi ya. Bawa ke sekolah sama langkah apa? Akte Yang kelahirannya pertama, ya? mengidentifikasi aspek nanti sama Pak Ardi yang sama terdapat Pak Ardi dalam mudah-mudahan bisa kompetensi diperbaiki. inti, kompetensi dasar, Waktu dan itu mau ke indikator. kontrol ya? Menganalisis potensi. Ini mengidentifikasi ya. Yang C, menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik. D, melihat kebermanfaatan. Alhamdulillah. Yang E, relevansi dengan kebutuhan. Mana? Ya, coba biar bisa diperbaiki. Kalau media itu melihat kebermanfaatannya ya, benar. Yang D. Kalau media, tapi yang ditanya ini materi. Kalau materi harus disesuaikan dengan apanya. Satu sama saya juga di A, B, C, kayak gitu.
Aya Yang A, Bu. wae nya nu ka Ayo. ieu. Yang lain? C Bu. menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik. Yang C? Untuk yang C. memilih materi, Bapak Ibu, A, B, C, Oh enggak, ini yang E, salahnya di dengan mana sih? semua. Di apa? Di surat Ini adalah keterangan. urutan langkah-langkah. Tapi yang pertama kali Bukan di kita ijazah. lakukan adalah Bukan di menyesuaikan ijazah. materi dengan Tingkat KI, perkembangan KD, dan indikator. Oh enggak. Kalau Ya. ijazah, coba yang ijazah identifikasi. itu Ya, mah surat kita keterangan kan itu mah melihat sebenarnya nggak silabus masalah sih ya. dalam materi, Emang menentukan ditanyakan. materi. Tapi Nah, di kalau silabus misalkan ada di apa? ini KI, bisa KD, diperbaiki indikator lagi, ya. maksudnya dibuatin lagi Baru paling kita kalau surat mencari pernyataan mah. materinya. Iya. Setelah itu, setelah melihat KI, KD, indikator, kita pilih lagi materi Oh kan yang gini. sesuai dengan Raport itu kan potensi, bawaannya sesuai dengan dari perkembangan mana, fisik. kan? Kemudian Dari sesuaikan itu, juga dengan dari itu. relevansi. Kalau raport Tapi yang itu langkah pertama yang harus di- kita ambil, nah, yang cocokkan apa dulu, sesuaikan dulu dengan ini kan silabus ijazah. KI, KD, dan Coba tinggal indikatornya. Itu ijazah, tentang materi. Kalau raport mah Gitu ya Bapak Ibu ya, ini langkah apa? pertamanya. Jadi yang disarankan adalah pilihlah langkah atau pertimbangan pertama yang harus kita lakukan. Nah, Sama kalau dengan raport soal mah nggak SJT digunakan kepribadian. ini ya. Iya, kalau raport nggak Pilihlah langkah pertama digunakan itu yang ijazah. Yang menampakkan penting bahwa ijazah. kita itu Coba profesional. ijazahnya dilihat, ijazahnya Sama di disamakan pedagogik dengan juga akte gitu. kelahirannya. Ambillah langkah pertama dulu. Pokoknya harus sama dengan kalau raport mah Nah, enggak. nih. Raport mah enggak ini. Iya, Langkah-langkah memilih materi pelajaran. ada 2. Pertama, mengidentifikasi Nggak apa-apa, aspek di berdasarkan raport KD, Kalau KI, misalkan dan itu ini indikator. kita dari Sanawiyah kan? Mengidentifikasi jenis materi, lalu memilih materi relevan dengan KD dan indikator pencapaian. Urutannya ini ya. Oh iya. Memilih sumber materi biasanya pelajaran. raport itu Sumbernya dari mana? Data dari Nah. ijazah SD. Sementara potensi dari peserta akte didik kelahiran. relevansi dengan daerah dan struktur keilmuan, tingkat perkembangan. Ini prinsip memilih materi, prinsipnya ya. Ada relevansi. Nah, penjelasannya di bawahnya, Bu. Sama coba ijazahnya dilihat. Baik, nomor 3. Ijazahnya dilihat. Dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang RPP sebagaimana tertuang dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Nama Rencana yang benar pembelajaran itu atau di RPP ijazah mencakup sama di sekurang-kurangnya. akte kelahiran. Nah, Lihatnya berarti di ini akte tentang kelahiran syarat nanti biasanya mah RPP akte ya. kelahiran Minimalnya itu ada unsur patokannya apa itu gitu akte maksudnya. A, ada Itu KI, ijazah KD, SD, coba lihat ke tujuan ijazahnya. pembelajaran, Kalau salah langsung diperbaiki materi, ya, dibawa ke model, Pak Ardi metode, ya. strategi, dan penilaian. B, ada identitas mapel, SK, KD, materi, model, metode, Kalau keterangan lulus mah enggak, udah enggak sumber dipakai belajar, lagi tuh. penilaian, dan Udah nggak bobot dipakai lagi. penilaian. Mudah-mudahan ijazah mah ya. Maksudnya ijazah udah saya kita lihat. satu-satu gitu. Yang C, SK, KD, Yang penting metode, ijazah media, sih. sumber, langkah, tes, dan kunci jawaban tes. Yang D, identitas, tujuan, materi, model, media, sumber, langkah pembelajaran, dan penilaian. Ditingali. Lalu yang E, ada identitas sekolah. Ayo kita delete aja. Yang mana yang bukan? Kira-kira butuh nggak identitas sekolah dalam RPP? Iya, Bu. Nggak perlu, Ibu. Identitas sekolah kan sudah ada di sini. Iya. Maksudnya itu ada alamat sekolah, nomor telepon sekolah, gitu kan nggak perlu ya. Nggak perlu, Bu. Berarti tidak. Identitas mata pelajaran juga tidak. Identitas sekolah. Identitas mapel ada ya, kalau identitas mapel ada. Ya, betul. Oh, identitas sekolah nggak perlu, yang diperlukan mapelnya. Ya. Oh, berarti enggak. Tujuan pembelajaran, materi, model pembelajaran. D ya, Bu, isinya, Bu. S.
Standar kompetensi dasar, metode mengajar, pembelajaran, sumber daya mengajar. Tapi ini lengkap. Ini identitas mata pelajaran ada juga ya? Ya. Ini buat Ini RP. tadi nggak ada, hanya ada identitas sekolah. Ternyata identitas mapel juga ada. Jenis mata pelajaran. Kalau SKKD ada di atasnya ya, di setelah identitas ya. Kalau dalam RPP. Kalau yang C ini nggak ada apanya, Bu. Yang C nggak ada? Tidak ada identitas. Tidak ada identitasnya. Mata pelajaran. Langsung SKKD gitu. Lalu yang A juga nggak ada identitasnya. Antara B, D, E. Yang B. B, D. Yang B, Bu. Yang B. Ini perlu nggak sih? Ini perlu nggak sih bobot penilaian? Perlu nggak? Enggak. Nggak perlu, bobotnya nggak perlu karena sudah ada dalam penilaian. Bobotnya ya memang sudah ada include di sana. Tinggal D dan E, ayo. B atau Yang E? B. B. B-nya udah kan kita delete, Ibu. B. Yang E. Dan terus kalau perlu. Berarti D, Bu. Mana, Bu? D. Identitas sekolah pun nggak perlu tau Bu. Yang atas biasanya RPP nama sekolahnya gitu. Ya kalau satu gitu ya, Bu. Ada di depan berarti ya, di cover gitu ya. Iya, kan ada kan identitas. Ada ya, benar. Saya pikir tadi hanya identitas sekolah, Bu. Ternyata identitas mapel ada setelahnya gitu. Berarti ini lebih lengkap gitu, Bu. Berarti yang E ya benar. Nah, itu KI kemudian apa itu tadi Bu? Indikator itu enggak Kenapa, Bu? masuk kemana? Mana, Bu? Maksud saya yang KI kemudian indikator itu termasuk kemana itu Bu kalau kita pilih E? Kalau kita pilih E. Iya. Nah, kita tadi yang mendelete-delete itu kenapa sih? Karena nggak ada identitasnya kan, Bu? Oh, berarti identitas Iya. perlu ya Bu Iya diutamakan. dong. Dia mata pelajaran apa kok langsung KI gitu? Oh iya. Ya, ini kan di opsinya itu ya memang ada Bu, di RPP memang ada kompetensi dasar ya. Kemudian indikatornya apa, tujuan pembelajarannya apa. Tapi di sini di opsi ini konteksnya nggak ada identitas, makanya kita delete. Identitas kan penting ya. A itu kita tidak pilih karena nggak ada identitasnya gitu Bu. Yang B ada identitasnya, tapi di sini ada kata-kata bobot penilaian. Nggak perlu itu gitu ya. Kemudian yang C juga nggak ada identitasnya. Jadi ABC udah jelas kita delete. Kemudian tinggal D dan E. Nah, D dan E ini yang lebih lengkap yang mana? Dari awal dulu kita lihat. Identitas sekolah dulu, baru identitas mapel, tujuan pembelajaran, materi ajar, media, dan seterusnya. Meskipun di dalamnya juga ada pastinya, ada KD-nya. Tapi yang paling penting itu kita milihnya dari identitas dulu, Bu. Konteksnya di sini, di opsi ini. Nggak mungkin kita pilih SK, KD, KI, ya. Udah lengkap, tapi nggak ada identitasnya, kan? Nggak tepat. Iya, Bu. Gitu. Oke. Bukan masuk yang mana, bukan. Tapi ini masalah ketepatan, kelengkapan, sekurang-kurangnya. Ini kan ada kata-kata sekurang-kurangnya. Jadi minimal ada apanya sih? Ya ada identitasnya dulu, gitu kan? Jadi opsi itu mempermudah kita, nggak harus di dalamnya itu KI, KD. Tapi kita menelaah dari awalnya dulu, ada identitasnya. Iya, betul Bu. Kalau kita milih ya, yang nggak ada identitasnya nggak usah kita pilih, gitu aja.
Walaupun Oke. sudah mempunyai indikator, ini nggak bisa menentukan Bu ya kalau nggak ada ya identitas terlebih dahulu. Karena yang dijelaskan di situ yang diminta sekurang-kurangnya, artinya minimal. Iya. Ibaratnya itu syarat wajibnya gitu. Syarat wajibnya Oh, iya. terpenuhi. Meskipun kita Benar, lupa Bu. menuliskan SKKD, tapi yang penting ada identitasnya dulu, itu masuk udah syarat wajib RPP gitu ya. Oh, iya. Nah, ternyata ini ya syarat lengkapnya ini ya. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 13. Ya. Identitas Komponen sekolah. minimal RPP ternyata ada 13 poin. Nah, tadi di opsi hanya ada 6 sampai 7 poin, udah benar gitu ya. Iya, betul, Bu. Oke, nomor 4. Seorang guru senior mengajarkan siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Ini metodenya diskusi, medianya pakai gambar. Media gambar. Nah, udah lama katanya. Nah, awal semester baru 2019, siswa tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik. Apa, Bapak Ibu, kinestetik? Biasa sarang akte kelahiran. Apa? Model belajar Besok iya TG. Iya. yang lebih fokus pada gerak Ijazah mah nggak ada aktif. gantinya. Itu kinestetik, Bu. Kalau dia hanya mendengarkan, itu apa namanya, memahami penjelasan guru tanpa bergerak, ya pasif gitu ya. Tapi kalau kinestetik lebih aktif, berkaitan dengan anggota gerak badan tubuhnya, itu kinestetik. Gitu kan. Nggak disesuaikan. Maunya lari-lari aja gitu ya, itu kinestetik. Sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang mengerjakan tugas berlarian gitu maksudnya, Bu, diskusi keliling yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat. Nah, ibu-ibu harus memilih strategi untuk kinestetik yang cocok yang mana gitu, Bu. Ada kooperatif, proyek, kontekstual, inquiry, ada discovery. Coba kita pahami satu persatu. Kooperatif apa, Bapak Ibu? Itu emang banyak yang salah, apa yang salah tanggal lahir, yang belajar salah apa kalau kooperatif? Kita datangnya pokoknya mah gitu banyak yang salah Kooperatif dari kerjasama sananya. kelompok sosial ya, kerjasama itu kooperatif. Kalau PJBL, ayo PJBL gitu. Tandanya gini ya, Dari J-nya kecil. Makanya itu juga Ini apa? siapa nih mamanya? Kemarin ada. Pembelajaran apa ini, Bu? Gimana? Basis proyek. Iya, pembelajaran berbasis proyek. Tanggal lahirnya salah. Enggak, proyek apa-apa ini, yang Bu, ada kata-kata proyeknya loh. Project. Sama akte kelahiran. Nanti makanya diminta akte Proyek itu tadi apa? project. Seperti yang kita bahas tadi, pembelajaran apa? Akte kelahiran. Menghasilkan apa? Ardi juga. Tinggal hiji. Karya. Aya beta Karya atau produk. Namanya aja project ya, menghasilkan produk karya. Kalau kontekstual apa? Kontekstual. Iya, pastilah. Mengaitkan materi. Kehidupan sehari-hari. Konteks Kehidupan nyata siswa. Ya. Kontekstual. Inquiry? Apa inquiry, Bapak Ibu? Inquiry memecahkan masalah. Penemuan itu kalau inquiry. Kalau berbasis masalah itu PBL, problem based learning. Ini masalah. Namanya aja problem ya. Problem based masalah learning atau pembelajaran berbasis
masalah. Ini baru. Nah, tapi kalau inquiry itu penemuan, biasanya di praktek IPA. Kalau discovery, pembelajaran apa? Discover. Cover itu apa sih? Cover. Berasal dari menyelidiki, cover Bu. itu apa? Menyelidiki. Discovery. Mengumpulkan. Pelajaran. Cover itu tutup. Kalau discover berarti membuka ya. Berasal dari kata terbuka. Artinya dia belajar penemuan juga. Penemuan masalah di luar siswa. Maksudnya terbuka keluar gitu Bu maknanya ya. Itu discover. Kalau cover sendiri menutup, tapi kalau discover terbuka. Artinya masalah di luar lingkungan siswa. Ya, discover. Jadi tentang apa Bapak Ibu kalau ini? Kalau anak-anak senang berlarian, membuat sesuatu, itu pakai apa yang cocok strateginya? A, B, C, D, E? Yang A, kelompok. Ini bosan malah Pak tadi Pak. Kontekstual, Bu. Proyek Ada PJBL. kata-kata diskusi berlangsung, siswa itu tidak fokus malah Pak. Oh, PJBL masalah produk berarti ya. Iya benar. Diberi tugas saja buat sesuatu, biar dia pindah-pindah berproses gitu ya. Mau buat ini, buat itu. Jadi ada hasilnya tapi Pak gitu ya. Karena di sini sudah jelas saat diskusi dia nggak fokus, berarti nggak bisa pakai kooperatif dia gitu. Nah, nggak cocok pakai strategi kooperatif, cocoknya dikasih proyek, disuruh membuat karya, itu yang cocok, ya. Iya, iya. Nah, ini ya penjelasannya ya. Problem solving, ada PBL, PJBL, inquiry, discovery, kontekstual. Nah, Daun dalam kulkas ya. satu lagi ya Bapak Ibu ya, nomor 5. Di sekolah, seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan apanya. Hal dilarang menginjak rumput. Naturalis, kinestetik, visual, verbal, logis, matematis. Mana nih? Naturalis. Kalau kinestetik tadi apa? Gerak apa? Anggota tubuh aktif gitu ya ceritanya. Oh iya. Sekolah seorang guru. Visual. Visual apa, Bu? Kalau audio itu mendengar suara, tapi kalau visual gambar. Verbal apa Ibu, Bapak? Verbal. Ucapan. Ujaran ya itu Ucapan. logis matematis ini berkaitan dengan kemampuan logika ya, hitung ya, baca tuh hitungnya, matematik ya, hitungnya. Naturalis, kalau natural ibu-ibu sering ya menjumpai kata-kata natural. Natural itu apa? Netral. Netral. Natural Ibu, kalau netral tidak berpihak Ibu. Asli, Bu. Asli. Asli. Lalu berhubungan dengan alam ya. Naturalis.
Jadi yang mana kalau dilarang menginjak rumput, Berarti A. tidak coret meja? A, Bu. Ah Di ya, alam. iya itu natural. Ini udah jelas dari kata kuncinya aja, menginjak rumput, rumput kembali ke alam ya, natural gitu ya. Harus cepat ngerjakan ini Bapak Ibu, nggak boleh mikir lama-lama. Pedagogik dan PCK itu nggak boleh lebih dari 1 menit loh ngerjakannya ya. Jadi Bapak Ibu harus tahu, paham makna dari beberapa opsi ini. Visual, verbal itu harus sudah ini ya, mahir menerjemahkannya. Kurang ya Bapak Ibu ya. Harus ditingkatkan lagi. Nah, bagaimana kita menerapkan literasi ke peserta didik kalau kita sendiri kurang literasinya gitu ya. Istilah-istilahnya masih kurang pemahamannya, Bu. Ya, harus ditingkatkan lagi, banyak membaca lagi. Seperti itu. Tapi Bapak Ibu sudah mengawali seperti ini untuk belajar UP sudah satu langkah lebih awal, lebih baik dari teman-temannya gitu ya. Mereka mungkin masih berpikir tentang mau ujian apa ya, tugas-tugas, nggak mikir ini masih. Oke, nanti saya share soal di grup ya, Bapak Ibu. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik, saya kembalikan ke Bu Susi. Kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Ya. Baik, Terima Bu. kasih Bu Dewi. Ya mudah-mudahan ini langkah awal dari Ibu Bapak semua ya, langkah awal untuk menuju lulus. Ya mudah-mudahan Amin. soalnya juga tidak seberat yang kita perkirakan, walaupun kita belum tahu nih. Sebenarnya nanti soal nanti ini untuk Sabtu dan Minggu ini benar-benar surprise ya, Bu Dewi. Belum tahu bentuk soalnya seperti apa, kisi-kisinya pun kita belum tahu kan, belum rilis Iya, Bu. kisi-kisinya. Berarti belum jelas. Iya, emang seperti itu sih. Yang sudah-sudah juga 2 hari belum ujian baru ya kisi-kisi keluar. Kalau untuk tahun-tahun kemarin tetap sama di 2021, 2022 sama ya, Bu Dewi? Kisi-kisinya. Iya, sama. Waktu kita sama nggak sih, Bu Dewi? Perasaan yang dipelajari sama yang ujian itu berbeda, apa? Tapi masih sama? Waktu kita 2021 ya, akhir itu, yang angkatan kita sama nggak? Sama ya? Sama, Bu. Ya itu keluarnya itu kan kisi-kisinya di terakhir itu kan? Iya, H-1 gitu. Jadi kita belajarnya itu dari kakak kelas ngasih soal-soal gitu, pengalaman tahun lalu gitu Bu. Jadi setiap soal yang kakak kelas share kita baca, kita kerjakan. Setiap soal berharga sekali. Banyak membaca itu yang penting. Soal SJT itu yang bagaimana, Bu? SJT kemarin itu Ibu yang kita bahas di kepribadian. Oh, PCK, Bu. PCK. PJK yang barusan itu Bu. Barusan ini PCK namanya. Iya. PCK yang itu pedagogical content, Bu. Kalau yang sudah-sudah kan IPA gitu kan, IPS, Bahasa Indonesia, Pedagogik, Profesional, jadi terpisah-pisah. Bisa-bisa. Sekarang cuma 2 itu, Pedagogik sama SJT itu SJT. apa Bu? Adjustment test. belum mulai UP aja sudah down ini. Soalnya Ya, belum nggak boleh. Pak. Jangan Semangat, semangat. gitu. Kita sambil berdoa, mudah-mudahan ya kita sudah berusaha, mudah-mudahan Allah memudahkan gitu kan.
Amin. Ya Semangat, mudah-mudahan Pak. soal yang dibahas ini keluar semua kan. Kalau di Setidaknya, kisi-kisi itu Bu, Ibu Susi, ya, kalau kalau di kisi-kisi itu misalnya nanti 60 soal ya, yang SJT sama PCK-nya jumlahnya seluruhnya 60 ya Bu ya. Nah, Iya. di kisi-kisinya juga 60 ya Bu, di Iya kisi-kisinya Bu, itu. pasti. Kisi-kisi itu sesuai dengan jumlah soal yang akan dimunculkan. Seperti tahun lalu kisi-kisi 120 ya, nanti soalnya 120 sama. Oh, gitu. Mungkin perbedaannya hanya nilai ibu nanti di-combine, digabung dengan nilai dari LPTK. Ada keringanan Bu. Kalau dulu kita kan nggak ada bantuan sama sekali, murni hasil dari pilihan ganda 120 gitu. Iya, Bu. Jadi yang kemarin itu apa sudah ada bantuan dari LPTK atau yang murni masih itu? Nggak ada Bapak. Jadi Bapak, makanya saya bilang waktu Bapak Ibu pertama kuliah masuk PPG, Ibu nggak usah terlalu ngoyo. Apa sih Pak? Ngoyo itu apa ya? Terlalu bersemangat dalam mengerjakan tugas-tugas di LPTK. Karena yang menentukan kelulusan itu dikti 120 Iya. itu. Kemarin ngomongnya gitu, kata dosennya ya. Jadi Tapi sekarang ternyata nilai dari LPTK juga ikut andil. Dia Iya, ngasih berpengaruh. separuh, Bang. Oh, ya. Kalau dulu kita enggak kan ya Pak ya? Kalau dulu kan kita enggak. Iya, ngerti cerita kemarin kan ya yang menentukan UP itu ya dari dikti itu emang iya katanya. Iya. Itu kalau yang 120 soal itu memang kami kan sudah mengkaji, Bu Dewi sama Pak Ilmi kan sudah pembuatan soal-soal itu kan disesuaikan dengan kisi-kisi soal. Kalau untuk yang sekarang kan kisi-kisinya pun belum rilis. Hanya saja soal-soal yang diberikan baik itu dari Bu Dewi dan Pak Ilmi disesuaikan dengan SJT tadi gitu. Kira-kira apa saja nih yang bisa keluar gitu Pak ya? Karena untuk kisi-kisinya kami belum tahu. Dalanya seperti itu. Kalau misalkan yang 120 soal memang sudah insya Allah ya Bu Dewi ya. Masalahnya yang kemarin itu sekitar 99% lah. Peserta bimbel itu lulus. 99% lulus. Memang ada yang tidak lulus, 1 atau 2 peserta itu pun karena kendala sinyal misalkan kan. Itu kalau ditanyakan kepada peserta bagaimana soal yang diberikan dari hasil bimbel ini bagaimana. Dan banyak yang keluar ya Bu Dewi. Banyak yang keluar dan pemahaman peserta bimbel juga bagus gitu. Jadi walaupun soalnya ada, misalkan ada perbedaan, tapi karena pemahamannya sudah tertanam nih pemahaman tentang soal tersebut itu walaupun soalnya berubah, tetap beliau-beliau ini bisa mengerjakan dengan baik. Seperti itu. Tapi selalu kita kabari kok Bapak Ibu kalau nanti ada perubahan atau info dari Dikti ya Bu Susi ya. Iya, mudah-mudahan secepatnya ya. Nanti Bapak Ibu juga tetap komunikasi, maksudnya dilihat lagi, kita ngintip-ngintip lah, cari-cari tahu. Siapa tahu kisi-kisinya bisa secepatnya turun, cepatnya keluar. Ya, mana Bu Dewi? Cukup? Ya, diakhiri ya. Untuk malam hari ini kita cukupkan saja. Terima kasih Bu Dewi, terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir, yang telah menyempatkan diri untuk belajar. Kita cukupkan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih Bu Susi. Iya, Mohon izin ya. sama-sama.
Iya, Bunda.